Halo, salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Elsa Novarita Homeni SPD dari SMA Negeri 1 Amabi Eveto. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang pembelajaran berdiferensiasi yang tentunya berkaitan dengan Merdeka Belajar. Pada awal pembelajaran, saya bersama dengan murid-murid melakukan kesepakatan terhadap produk atau karya yang ingin mereka kerjakan. Tentunya sebelum itu, saya sudah melakukan pemetaan terhadap kesiapan belajar mereka, minat mereka, dan juga profil belajar mereka. Dalam strategi proses pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar. Mereka pun diberikan waktu untuk mengerjakan produk mereka. Hingga pada pertemuan selanjutnya, mereka sudah siap dengan alat yang dibutuhkan dalam mengerjakan tugas. Produk yang dihasilkan dapat berupa pemikiran-pemikiran yang ditulis dalam post-it dan ditempelkan ke karton dan dijelaskan kepada teman-teman yang ada dalam kelas. Kondisi alam, contoh tsunami, longsor, dan banjir. Perubahannya yaitu beberapa tahun yang lalu selja menimpa rumah-rumah warga, mengalami kerusakan, dan sekarang pemerintah sudah membantu. Produk pembelajaran juga dapat berupa clipping dengan melakukan metode pembelajaran perkunjungan. Kelompok yang dikunjungi akan menjelaskan hasil dari karya mereka. Kemudian sketsa ini diterjemahkan dalam bentuk kapal selam yang sebenarnya oleh Cornelius Van Dikendalikan oleh sistem satelit komunikasi pengendali bumi yang dibuat oleh. Selain itu, murid dapat manfaatkan media pembelajaran berupa komputer untuk mengerjakan tugas dalam bentuk PowerPoint. Sehingga di sini, murid dapat belajar sesuai dengan kodrat mereka, yaitu kodrat zaman. Murid pun dapat menghasilkan karya atau produk berupa storytelling. Storytelling tersebut kemudian direkam dan dikirimkan lewat media WhatsApp yang ada pada handphone mereka. Video pembelajaran tersebut dapat dilaksanakan di sekolah maupun juga dapat dilaksanakan di rumah. Dengan teknik storytelling dapat membantu anak untuk meningkatkan kemampuan bahasa dan melatih anak untuk dapat memahami materi yang mereka sajikan. Semakin menguatnya upaya untuk pemberontakan senjata Indonesia lebih profesional sebagai materi tentang Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Latar belakang sejarah pemberontakan APRA merupakan, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Keenam perwira tinggi yang menjadi korban G30 SPKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden. Migrasi pengungsi ke Belanda karena dianggap mendukung berdirinya Republik Maluku Selatan. Hal ini juga menimbulkan dicatat sebagai salah satu peristiwa sejarah dalam usaha memperjuangkan kedaulatan bangsa Indonesia. Isi perjanjian Renville yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948, yaitu A. Pembentukan RIS dengan. Saya pun melakukan pendekatan kepada murid-murid yang belum terlalu memahami materi. Pada kesempatan kali ini juga, saya meminta rekan guru dan murid-murid untuk melakukan refleksi terhadap pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan. Memberikan refleksi terhadap praktek pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh rekan saya, Ibu Elsa Homeni SPD. Menurut saya, dengan melakukan praktek pembelajaran berdiferensiasi di kelas akan lebih memenuhi kebutuhan siswa. Baik, saya Juta Benu dari siswa kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan melakukan refleksi terhadap pembelajaran sejarah peminatan. Jadi, dalam pembelajaran sejarah peminatan, saya dapat memahami materi dengan cepat dan menyenangkan. Kemudian, kelas menjadi aman dan nyaman. Saya Kaniauran dari kelas 12 IPS 1 akan merefleksikan hasil pembelajaran sejarah peminatan. Jadi
Pembelajaran sejarah peminatan itu seru dan menyenangkan karena metode pembelajarannya bervariasi dan cepat dimengerti. Demikianlah video tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sekian dan terima kasih.